Shalom wanita-wanitanya Tuhan, kita jumpa lagi dalam acara WBI Menyapa. Saat ini saya ingin men-sharekan kesaksian saya tentang panggilan Tuhan. Saya mulai belajar melayani Tuhan mulai tahun sekitar 1977 dan 78 dalam sebuah vokal grup di GBI Petamburan yang diberi nama vokal grup Mazmuria oleh Ibu Gembala kami, yaitu Ibu Pendeta Olimesa. Saat itu saya masih sekolah kejuruan. Kami melayani melalui pujian ke gereja-gereja di GBI yang ada di Jakarta dan juga yang ada di daerah. Saya dan suami saya, Pendeta Kiki Cahyadi, juga sama-sama melayani dalam vokal grup Mazmuria tersebut. Setelah saya tamat sekolah kejuruan, saya bekerja di salah satu bank pemerintah, yaitu Bank Eksim di cabang Kebayoran, di Kebayoran Baru, tepatnya di Blok M. Nah, memang untuk mendapat pekerjaan di bank pemerintah tidak mudah. Tapi dengan pertolongan Tuhan saya bisa lolos tes sampai akhirnya saya bekerja pada tahun 1981 sampai dengan 1999. Sebelumnya, sambil menunggu pengumuman diterima atau tidaknya saya di Bank Eksim, saya sempat bekerja di Penin Group Sudirman, tapi memang hanya 2 minggu saja. Nah, sambil bekerja, saya tetap melayani Tuhan di GBI Petamburan sebagai aktivis dan juga melalui vokal grup Mazmuria. Tanggal 3 November 1984, saya menikah dengan Pak Kiki Cahyadi dan kami memiliki 3 putra. Sebentar lagi kami memasuki 37 tahun pernikahan. Tentunya tidak mudah untuk tetap komitmen selama 37 tahun. Ada suka dan duka yang harus kami lalui. Tapi semuanya itu menjadikan kami semakin kuat menjalani komitmen dan janji nikah yang kami ucapkan di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya. Nah, ketika suami saya memenuhi panggilan Tuhan sebagai gembala tahun 1992 di GBI Saribumi Indah Karawaci, kami masih tetap sama-sama bekerja. Saya di bank, suami saya di Aqua, air minum. Sampai akhirnya suami saya memutuskan untuk melayani Tuhan dengan full time sebagai gembala dan tim pastoral di GBI Petamburan. Dan tahun 94 Pak Kiki mulai kuliah di Seminari Bethel. Waktu berlalu dengan cepat, anak-anak saya mulai memasuki masa remaja mereka. Lalu saya berdoa minta kepada Tuhan agar ketika anak-anak saya memasuki remaja, saya bisa berhenti bekerja, supaya bisa mendampingi mereka dan bisa bersama-sama suami melayani Tuhan secara full time sesuai panggilan kami. Tuhan mendengar dan mengabulkan doa saya. Ketika di tahun 1999 pemerintah memerjerkan beberapa banknya, termasuk Bank Eksim tempat saya bekerja. 4 bank pemerintah dijadikan satu menjadi bank mandiri. Nah, ketika karyawan diberi pilihan untuk ikut bergabung atau pensiun dini, di hati saya langsung sepertinya bicara, ini jawaban doa dari Tuhan untuk saya dapat memenuhi panggilannya sebagai full timer di ladang Tuhan bersama-sama dengan suami. Saya langsung mendaftarkan diri saya untuk mengambil pensiun dini. Walaupun saat itu saya ada di posisi yang enak sebagai pegawai. Jujur, saya cuma tamatan sekolah kejuruan, tapi Tuhan memberikan saya kesempatan. Bahkan sampai pada posisi kepala kantor kas dan juga wakil di salah satu cabang pembantu dari Bank Eksim yang ada di Jakarta Selatan. Nah, ketika saya pensiun dini, saat itu 2 anak saya, Hans dan Andris,
mulai masuk masa remaja mereka. Anak ketiga saya, Hizkia, baru berumur 3 tahun. Tuhan sungguh mendengar dan menjawab doa saya. Ketika anak saya memasuki masa remaja, saya sudah mulai berhenti bekerja. Ya, waktu berjalan sangat cepat. Saya menikmati hari-hari pensiun saya bersama keluarga dan juga bersama-sama melayani Tuhan tanpa ada hambatan. Karena biasanya memang ada hambatan. Contohnya kalau Natal, setelah tanggal 25, tanggal 26 saya harus kembali bekerja. Ketika saya pensiun, Natal tanggal 25, tanggal 26 saya sudah masih boleh menikmati liburan saya. Waktu cepat berlalu sampai akhirnya di bulan Januari tahun 2004, suami saya membuka perintisan baru di Gedung Geraha Pena yang berlokasi di Jakarta Selatan. Visi yang Tuhan berikan untuk GBI Geraha Pena adalah menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuai visi itu, kami benar-benar masuk dalam prosesnya Tuhan. Kami harus keluar dari kenyamanan kami. Proses pertama yang kami rasakan adalah penundukan diri kami sebagai gembala dan melepaskan keinginan daging yang saat itu sangat susah untuk dilepaskan. Nah, visi menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan kelihatannya enak didengar. Tapi ketika menjalani prosesnya, ternyata sangat sulit. Dan hanya dengan kekuatan dari Roh Kudus yang bisa membuat kami sekeluarga sanggup menjalani visi itu. Menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan itu bicara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mulai kembali kepada tujuan Tuhan yang menciptakan kita dan menempatkan kita di bumi ini. Saat ini saya dan suami masih terus diproses Tuhan untuk menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, tanpa terasa sudah hampir 18 tahun kami melayani Tuhan sebagai gembala di GBI dengan alamat Geraha Pena. Kalau untuk masalah operasional dalam sebuah gereja, mungkin kami semua sudah terdidik dan dilatih ketika kami ada di GBI Petamburan. Tapi untuk terus mewujudkan atau membawa jemaat menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi harus melalui pergumulan, perjuangan, tantangan, dan banyak lagi hal-hal yang harus kami hadapi untuk mencapai goal, yaitu membawa setiap jemaat Tuhan menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Atas perkenanan Tuhan, suami saya mulai dalam organisasi di GBI, mulai dari menjabat sebagai ketua Perwil Selatan, lalu menjadi wakil ketua BPD, dan akhirnya menjadi ketua BPD DKI. Dan saya bersyukur 3 anak saya pun melayani Tuhan bersama-sama. Nah, sampai saat ini kami benar-benar melihat bukti pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami. Memang tidak mudah, saya juga tidak mengerti, tidak pernah dalam ingatan saya atau pikiran saya untuk suatu waktu saya menjadi hamba Tuhan. Saya menikah dengan seorang gembala atau pendeta, itu tidak pernah terpikir. Walaupun kami dibentuk dalam keluarga yang diarahkan untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan membawa kami atas perkenanannya sampai saat ini. Dan saya juga bersyukur Tuhan memilih saya untuk memilih dan melatih saya untuk menjadi seorang ibu gembala yang juga bisa menjadi atau mensupport pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di GBI Geraha Pena. Dari kesaksian ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, kita harus berani keluar dari kenyamanan kita.
ketika Tuhan memanggil kita sebagai kawan sekerjanya. Wanita-wanitanya Tuhan, dimanapun kau berada, biarlah engkau berani keluar dari kenyamananmu ketika Tuhan ingin memakai kita sebagai kawan sekerjanya. Kemudian yang kedua, kita belajar taat dengan panggilan kita di ladangnya. Walaupun sulit untuk menjadi taat, tapi kita harus belajar dari hari ke hari dengan kekuatan dari Tuhan. Kita belajar taat atas panggilan di ladangnya. Kemudian kita juga harus berani berserah dan bersyukur buat semua keadaan yang Tuhan izinkan kita lalui. Ketika Tuhan mau memakai kita, saya juga ketika merasa bahwa Tuhan sedang memproses saya berserah dan tetap bersyukur. Dan saya percaya pergumulan-pergumulan yang saya lalui akan membentuk saya menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu selanjutnya, biarlah kita semua mau selalu bertanya kepada Tuhan untuk semua yang berkaitan dengan hidup kita dan pelayanan kita. Nah, biarlah wanita-wanitanya Tuhan, inilah yang saya dapat bagikan, bagaimana Tuhan memanggil saya dengan luar biasa dari seorang wanita karir yang bekerja selama 18 tahun, lalu Tuhan keluarkan saya untuk bekerja di ladangnya bersama dengan suami dan juga anak-anak. Biarlah apa yang saya lakukan boleh menjadikan Tuhan disenangkan, dan biarlah kita tetap melakukan bagian kita dengan benar di hadapan Tuhan dan belajar menyadari niat semula Tuhan atas hidup kita. Nah, sampai di sini dulu kesaksian saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi wanita-wanitanya Tuhan dimanapun kita berada. Shalom.